Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, saya membuka acaranya di angkot karena dalam perjalanan pulang. Kebetulan tadi memang sedang tidak full belajar, jadi dipulangkan lebih cepat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara diskusi budaya positif ini dengan para pembicara, yaitu Ibu Wida Dewiarti SPD, Bapak Dadang Ramdhani SPD, Bapak Kokom Komarudin SPD, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materinya. Nanti akan secara bergiliran beliau menyampaikan materinya. Datang tepat waktu, Aika budak Arika kurang sorangan kalah terlambat gitu nya bawa pom gitu. Rumah was abdi oge gitu. Tetapi memang harus dirubah gitu dari sekarang gitu. Begitu Bu Karin. Iya, Bapak. Ya. Untuk materi terakhir mungkin Pak Kokom, mangga Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Karin waktunya dan ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Karin yang memberikan waktunya untuk menyampaikan materi tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan sebelumnya saya sapa semua rekan-rekan Pak Dadan, Bu Wida, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Baik, untuk selanjutnya tentunya setelah kita melihat tadi tayangan dari Bu Wida, terus kita tertanam dalam diri saya pribadi, terutama itu adalah sebuah cita-cita saya pribadi, orang tua di sekolah dan tentunya orang tua siswa apabila kehidupan kita ataupun karakter anak seperti yang ditampilkan oleh Bu Wida. Itu salah satu cita-cita kita semua menjadi membiasakan budaya positif. Nah, budaya positif akan timbul kalau kata tadi Pak Dadan dikatakan budaya positif akan timbul apabila ada lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif terutama kita di sekolah tentunya akan terbentuk kalau ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kembali lagi kata Pak Dadan tadi ada peraturan kelas. Tapi tentunya kita sebagai pendidik harus tahu betul bagaimana cara penerapan keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, bagaimana apabila ada siswa atau anak didik kita yang melanggar terutama dalam keyakinan kelas? Nah, itu perlu kita ketahui dan izin saya share terlebih dahulu ya. Perlu kita yakini rekan-rekan semua, tentunya dalam diri kita itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan ada siswa yang melanggar, itu macam-macam posisi kita. Makanya untuk hari ini yang pertama akan saya bahas tentang posisi kontrol apabila kita menghadapi siswa yang lupa atau hilaf melanggar keyakinan kelas. Bagaimana sikap kita dalam penerapan kedisiplinan tersebut? Nah, itu perlu dikaji ulang Ibu Bapak semua. Apakah dalam mendisiplinkan siswa atau penerapan disiplin terhadap siswa itu apakah berpusat pada anak, memerdekakan anak, atau memandirikan anak, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, terutama ini untuk diri saya pribadi, Pak Dadan, Bu Wida, dan rekan-rekan semua, mengingatkan saja apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka kita harus ingat posisi kita itu ada 5 sebetulnya, dan tidak tahu posisi kita ya di mana gitu Ibu ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, baik yang akan sampaikan yaitu 5 posisi kontrol. Ada yang pertama ada posisi penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, apabila guru posisinya sebagai penghukum,
tentu biasanya Pak Dadang kata murid biasanya itu guru galak gitu ya. Nah, biasanya sifat Ya abdi pisan Pak. ya seperti itu. Rumawas ya. Mata ini yang paling bahaya kita, termasuk saya juga Pak Dadang, di mana anak memberikan gelar kepada kita kadang-kala tokom galak, awas saya guru galak, itu perlu dikaji ulang kembali apakah kita menjadi posisi penghukum atau bukan. Nah ini kalau kita posisi penghukum, biasanya seorang penghukum itu biasa nadanya tinggi apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas misalkan. Ini biasanya dipanggil, terus dimarah-marahi sambil dibentak, sambil ditunjuk-tunjuk seperti itu misalkan, sambil berkata suara nada keras. Itu adalah posisi penghukum. Nah tentunya itu membuat ada nilai negatifnya, di mana si anak kemungkinan akan menyimpan dendam gitu Pak Dadang, biasanya gitu, apalagi anak sekarang kan gitu. Dimana misalkan anak yang kurang paham tentang keyakinan kelas dan dimarahi oleh guru, tentunya akan menyimpan dendam dalam dirinya, dan misalkan ada ya negatifnya, ada yang sampai ban motor atau mencoret-coret mobil misalkan guru dan sebagainya. Itu timbulnya karena merasa tidak sadar akan pelanggaran keyakinan yang telah dibuat, makanya timbul dendam. Maka itu apabila kita di posisi penghukum, seperti itu akibatnya. Dan untuk selanjutnya ada posisi membuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Itu biasanya apabila ada siswa yang melanggar, beliau atau guru selalu mengatakan, kamu ini membuat ibu kecewa. Mungkin bahasanya pun seperti suara memelas, halus, sedih gitu. Dan tubuhnya pun merapat pada anak dan lesu gitu. Seolah-olah si anak itu yang bersalah gitu, mengecewakan guru. Nah ini justru hasilnya lebih bahaya lagi gitu Bapak semua, dimana mereka akan tertanam dalam diri mereka satu kesalahan tapi tersimpan selamanya merasa bersalah dan berguna, maka akan timbul selamanya dalam pikiran dan hatinya dia menjadi anak yang tidak berguna. Ini yang paling bahaya juga ini. Dan selanjutnya ada posisi teman. Nah kalau posisi teman, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini dimana biasanya kalau posisi seperti ini ada negatifnya pun juga, dimana anak akan selalu tergantung kepada guru tersebut yang merasa mereka anggap salah. Dan bahkan dan salah satunya ini saya pribadi ya, selain tadi posisinya baru sadar setelah mengikuti CGP ini, dimana dapat ilmu, anak diposisikan bagaimana cara anak lebih dekat kepada kita gitu. Terus si anak jadi keenakan tentunya gitu, sampai-sampai bahayanya ibu bapak semua ternyata dia tidak mau sama guru lain gitu, padahal yang lebih bagus, lebih pintar, lebih perhatian daripada saya itu banyak. Nah ini paling bahaya tentunya, makanya anak akan selalu ketergantungan kepada kita yang memposisikan anak sebagai teman apabila melakukan pelanggaran keyakinan kelasnya. Dan untuk selanjutnya ada posisi yang kelima, di mana posisi yang kelima itu adalah sebagai posisi pemantau.
di mana memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita tergantung kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dalam diri kita sebagai guru itu tertanam rasa tanggung jawab, ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan sisi pemantau. Nah, gimana posisi pemantau? Ini misalkan ada anak yang melanggar keyakinan atau konsekuensi yang telah dibuat, misalkan pada melanggar keyakinan kesiangan 15 menit terlambat akan mengerjakan tugas atau harus menyelesaikan tugas pada jam istirahat, tidak boleh makan. Itu kalau kita di posisi pemantau, karena kita udah mempunyai konsekuensi seperti itu, anak selalu diawasi seperti itu. Pas istirahat, orang lain istirahat, dia karena melanggar kedisiplinan, yaitu keyakinan, dia mengerjakan tugas, orang lain istirahat, makan atau jajan mengisi sarapan atau yang lainnya supaya rasa lapar itu hilang, tapi dia mengerjakan tugas dan tidak bisa kemana-mana karena ada seorang guru yang posisi pemantau. Guru pun ikut memantau, terus mengawasi. Nah, ini tentunya akan menghasilkan murid yang melakukan pelanggaran tersebut akan merasa tertekan, di mana dia akan tertekan kebebasannya dalam haknya, walaupun itu pun bisa dikatakan oleh siswa tersebut, tapi dalam posisi tersebut ini memang kurang tepat. Itu selanjutnya ada yang posisi terakhir. Nah, di sini ada posisi manajer. Kalau posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, misalkan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran ataupun khilaf melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang telah dibuat bersama, terus guru itu mempersilahkan saja kepada siswa atau murid yang melakukan kesalahan tersebut dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dia lakukan sendiri. Nah, seorang manajer itu tentunya telah memiliki keterampilan di mana ada posisi teman maupun pemantau dan lain sebagainya. Nah, ini di mana di sini siswa melakukan kesalahan, makanya kembalikan lagi kepada siswa dan solusinya pun terhadap siswa kembali. Dengan demikian siswa merasa nyaman, bertanggung jawab, dan akan kembali lagi mereka akan sadar pelanggaran yang telah mereka lakukan dan mereka pun tahu bagaimana konsekuensi apabila melanggar tersebut. Nah, insyaallah dengan demikian siswa akan merasa sadar dan tidak akan melakukan pelanggaran kembali. Itu tentang posisi kita. Nah, rekan-rekan ibu semua, apakah tentunya kita tinggal pilih nih kira-kira di posisi yang mana apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, nanti ibu bisa curhat saja ya sambil berjalan di chat ya, begitu ya. Nanti misalkan saya posisinya di hukum misalkan, atau posisi misalkan ada saya mau anak manajer, nanti silakan ibu kondisi ibu gimana sekarang. Nah, kita sambil gitu pada dan emang seperti itu tadi kesannya gitu ya. Ternyata betul perlu belajar lagi. Alhamdulillah akhirnya ketemu sama senior dan semua rekan-rekan yang hadir di sini juga tentunya kemungkinan pada dan pasti ada yang bermaksud manajer kayaknya betul. Dan luar biasa lah, mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaan kita menjadi yang baik sekali. Nah, untuk selanjutnya
melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan atau kelas atau keyakinan kelas, itu tentunya akan membuat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu kata pesan. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dikutip dari salah satu kalangan Islam. Nah, ini salah satunya ada di segitiga restitusi. Nah, ini rekan-rekan semua ada yang perlu kita pahami, ada menstabilkan identitas. Karena menstabilkan identitas ini merupakan bagian untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan atau yang tidak karena sedang melakukan kesalahan itu karena ingin menemukan jati diri, kemudian dia rata-rata malah kadang kalau di level SD saya sendiri, anak nakal itu timbul karena menginginkan jati diri yang kuat, tapi yang negatif dan membalangor gitu ya. Nah, itu bagaimana ini perlu ada proses menstabilkan identitas. Itu misalkan anak kita tinggi, seperti misalkan tanyakan kepada anak itu berbuat salah itu, misalkan karena anak kan perlu dukungan juga sebetulnya. Nah, di sini misalkan kita kasih penerangan gimana dalam menstabilkan identitas anak itu jangan langsung kamu teh salah, enggak, tapi kita beri apa ya, beri dukungan, bukan kesalahannya, beri dukungan kepada mereka untuk lebih baik. Gimana misalkan anak yang berbuat salah itu kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, bukan benar tapi tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya misalkan, atau misalkan ya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Nah, anak akan terubah, berarti saya juga masih ada kesempatan untuk berbuat baik, tidak ada salah. Nah, ini adalah salah satu segitiga yang dijalani, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita membuat anak itu berpikir bahwa emang berbuat salah itu misalnya wajar karena kita itu manusia berbuat salah, tapi tentunya kita harus divalidasi tindakan yang salah tersebut ya. Karena apa? Karena anak kemungkinan melakukan kesalahan itu ada alasannya. Tanyakan kepada anak, misalkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu tentunya anak merasa akan mencurahkan seperti itu pada dan Bu Ida ya, membicarakan saya berbuat salah gini misalkan karena terpaksa, karena mencari identitas ayah misalkan supaya lebih kuat, ayah balat seperti bahasanya gitu pada dan. Nah, seperti iya, itu betul. Ya itu mah kealaman waktu SMP dulu saya seperti itu pada dan kaguar deui ayeuna gini gitu kan. Karaos ayeuna mah pas janten guru mah berarti emang gitu Bang Wante, karena ingin punya kekuatan seperti itu. Betul. Nah, terus misalkan tanya lagi, adakahnya misalkan cara efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, misalkan tadi ya karena kita butuh tenaga atau kekuatan, misalkan carilah yang efektif, hal yang lebih baik, misalkan tingkatkan belajar ataupun kamu menjadi sang juara yang manusia itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Tentunya orang lain akan butuh kepada kita, makanya kita tidak akan susah mencari teman atau balat seperti itu. Dan selanjutnya
Ya, bikinlah. Setelah itu anak mulai sadar, bikin apa? Ingatkan kembali kepada anak tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya kamu seperti itu, kan kita menyepakati dulu keyakinan kelas kita bahwa perbuatan itu tidak boleh dilaksanakan, gitu kan seperti itu. Nah, terus kalau misalkan anak mulai sadar-sadar, tanya lagi kepada anak, yaitu dengan menanyakan keyakinan gitu, Pak. Menanyakan keyakinan. Di mana tadi tentang apa keyakinan kelas yang disepakati, kata Pak Deden yang tadi ya, Pak Deden kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini setelah itu tanya lagi kepada anak supaya lebih apa? Lebih kita yakin kembali ya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan kalau terus seperti melanggar, tentunya kita juga pasti berpikir bahwa anak akan mencetak siswa yang tidak menerapkan budaya positif nantinya, jadi budaya negatif terus. Anak mungkin dengan tersebut menggunakan segitiga restitusi, anak tidak akan terjerumus betah di rasa bersalah. Adapun yang mereka melakukan kesalahan itu ternyata insya Allah bisa diperbaiki dengan penerapan segitiga restitusi. Mungkin ibu bapak semua, walaupun penerangannya atau apa yang saya sampaikan itu sangat singkat gitu ya Bu, mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Karin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebenarnya berarti menjadi seorang guru yang galak tuh bukan suatu prestasi juga ya Pak ya? Ya, betul. Bukan sesuatu yang harus anak-anak biar takut sama saya, enggak juga ya Pak ya? Bukan seperti itu ya? Bukan suatu kebanggaan. Kita emang Bu, ini pengalaman pribadi ya. Ini ternyata kadang-kadang anak juga kalau kita bersifat galak pada anak itu nurut gitu ya. Nah, itu betul. Tapi ketakutan nurut itu karena takut, sebetulnya bukan karena kesadaran. Itu yang gagalnya kemungkinan pada kayaknya Bu Karin sebagai manajer kayaknya ya. Enggak Pak, bukan. Kayaknya di poin 1 sama poin 2 deh saya. Itu motivasi eksternal itu, Miss. Motivasi perilaku yang betul. Dan itu hanya sementara, bisa mereka melakukan, tapi sementara. Kalau tidak ada guru yang galak itu ya seperti biasa lagi betul. gitu. Tidak ada sosok gitu ya Bu ya? Iya. Betul. Ya mungkin ya kebutuhan dasarnya pun yang kayak tadi disampaikan mungkin ada yang belum terpenuhi, bisa jadi begitu kan. Kenapa anak nakal? Wah, candahar ternyata. Tapi memang kalau pengalaman gitu ya Pak, kalau di sekolah di Bintara itu kayak misalnya ada anak yang bermasalah, kemudian kita telusuri ternyata memang mohon maaf misalnya dia broken home, terus betul. Ya keluarganya ada yang gitu ternyata mungkin ya alasan anak melakukan seperti itu ya orang latar belakang keluarganya seperti itu. Kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Ya, betul. Nah, itu. Betul. Belum terpenuhi gitu. Silakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang diajukan pada pemateri. Nuri tadi mana ya Pak Nuri? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh di unmute saja. Bu Wiwin. Ibu Ratna. Oh, kayaknya sudah paham sepertinya. Kayaknya. Mungkin nanti bisa diskusinya ya.
Ya, ya. Sedikit Pak, tadi itu sebenarnya yang dengan Pak Dada yang kita bahas keyakinan ya Pak, keyakinan Ya, langsung ya. ya Sama yang betul. tadi juga gabungan dengan budaya positif. Saya jadi terpikirkan untuk mengubah nama tata tertib atau peraturan itu menjadi apa ya, keyakinan, Keyakinan. dan hukuman itu menjadi apa, konsekuensi gitu ya Pak ya. Iya betul. Sepertinya akan lebih seperti ramah terdengar di telinga daripada tata tertib hukuman gitu kan ya Pak ya. Iya betul. Betul, Miss. Memang sekarang Ya. harus bergeser paradigmanya. Jadi di kelas itu jangan ada tata tertib kelas, tata tertib sekolah, peraturan kelas, itu diganti jadi keyakinan kelas. Gitu. Dan itu harus hasil kesepakatan bersama. Kalau misalnya di kelas, ya hasil kesepakatan antara siswa dengan guru. Ya, ya. Kalau kalau keyakinan sekolah berarti hasil kesepakatan semua warga sekolah. Betul. Gitu. Jadi memang kalau peraturan yang kita buat gitu dari sekolah atau dari guru yang dibuat itu, kadang ada beberapa anak yang mensalahartikan gitu. Kemarin kita di sekolah saya terutama kita bikin semacam survei gitu, Bapak Ibu, kinerja guru, keluhan apa sih yang kamu rasakan di sekolah gitu ya Bapak. Terus salah satunya adalah kenapa sih kita harus dikaji ya rambutnya katanya gitu. Kenapa sih bajunya terus atributnya harus lengkap kan, gak ada hubungannya sama pembelajaran katanya kan. Ya, ya kalau saya ngejelasin, kalau kita ke sekolah itu bukan belajar kamu harus ngafalin raraban, saya bilang gitu, bukan ngafalin grammar, tapi kamu juga belajar soft skill di sana, saya bilang. Nah, betul. Apalagi kami SMK gitu ya Pak, nanti betul. Ada nama istilahnya budaya kerja, di mana kamu harus berpakaian rapi dan sebagainya, saya bilang gitu. Nah, mungkin dari sana kita bisa mengubah, bukan kata tertib berarti harus yang disampaikannya, tapi ya itu, ya tadi keyakinan itu, di mana anak harus tahu kenapa anak rambut tuh harus dirajia gitu ya. Baju itu kenapa atributnya harus lengkap begitu mungkin ya. Iya, jadi nilai-nilai kebajikan universalnya itu Miss yang harus dipahamkan dulu ke siswa. Jadi siswa melakukan A itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami gitu. Kalau selama mereka belum paham, ya tetap aja walaupun kalau misalnya mereka paham dengan rambut pendek itu keuntungannya ini, berarti mereka akan dengan senang hati melaksanakannya. Ya itu tadi mungkin karena tidak dilibatkannya siswa ketika membuat keyakinan peraturan kan disebut ya, keyakinan kelas itu gitu. Iya. Siap. Mungkin akan saya coba terapkan di Bintara. Semangat, Miss. Ya, semangat. Luar biasa. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh sambil sharing atau diskusi gitu ya Bapak ya? Boleh. Pak Robi nggak ada Bu Yuda ya? Enggak Pak, sepertinya tim dari BDP itu lagi rapat tadi tuh. Oh ya. Saya masih dalam perjalanan pulang Pak ini. Mohon maaf kalau suaranya terdengar. Nggak apa-apa Bu. Ini baru sampai Subang. Sedang menuju rumah. Mungkin cukup ya Bu. Ada lagi yang ini gitu. Ya, sepertinya cukup ya. Ya, boleh. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja karena kebetulan sudah ada nakar ya. Bapak Ibu takutnya mau ada yang sholat. Iya betul. Ya, dan mau melanjutkan aktivitasnya. Gitu. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf tidak maksimal membawa acaranya karena dalam perjalanan. Ya, terima kasih Miss. Hatur nuhun Miss, sapunten. Luar biasa. Tuh, kabantos pisan. Ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya bertemu di dunia nyata ya. Boleh. Kita diskusi bareng. Ya, siap. Ya, terima kasih kepada
para pemateri luar biasa kita. Semoga lancar Bapak Ibu sampai nanti Amin. berhasil menyandang sebagai guru penggeraknya. Amin. 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 Ditunggu sharing informasi bermanfaatnya kepada kita semua. Siap. Siap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.